Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sri Mulyati, NIM 18217.020 dari Universitas Nurul Jadid, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak semester 7. Pertama-tama yang saya hormati dan saya takdimi, dosen pengampu mata kuliah aktivitas evolusi software yakni Bapak Sumantri MKom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait re-engineering, DSS atau Decision Support System, dan sistem PAKA guna untuk memenuhi UAS mata kuliah aktivitas evolusi software. Baik, langsung saja. Di materi pertama mengenai re-engineering. Di sini terdapat introduction, yakni pengenalan mengenai re-engineering, kemudian proses bisnis re-engineering, rekayasa ulang software, dan reverse restrukturisasi software. Rekayasa ulang, permasalahannya, ketika manajer memodifikasi aturan-aturan bisnis untuk mencapai keefektifan dan komposisi yang lebih besar, perangkat lunak tetap harus berjalan maju. Artinya, penciptaan sistem berbasis komputer yang besar berarti memodifikasi dan atau membangun aplikasi yang sudah ada, sehingga menjadi kompeten untuk memenuhi kebutuhan bisnis pada masa yang akan datang. Jadi dalam suatu proyek ada kepalanya. Di sini kita sebut saja manajer. Jadi manajer adalah orang yang memodifikasi aturan-aturan bisnis untuk mencapai keefektifan. Nah, kemudian perangkat lunak tetap harus berjalan maju. Maksudnya dalam proses pembuatan harus terus berkembang. Nah, sehingga menjadi kompeten untuk memenuhi kebutuhan bisnis pada masa yang akan datang. Next, kita akan membahas mengenai proses bisnis. Menurut pengertian, proses bisnis itu merupakan serangkaian tugas yang dihubungkan secara logis, dilakukan untuk mencapai hasil akhir bisnis yang telah ditentukan. Tentunya suatu bisnis dilaksanakan karena ada hasil akhir yang sudah ditentukan atau diinginkan atau ingin dicapai. Kemudian contoh proses bisnis, perancangan produk baru, pembelian jasa dan supply, merekrut tenaga kerja baru, dan pembayaran pemasok. Masing-masing memiliki serangkaian tugas dan memiliki sumber daya yang berbeda dalam bisnis tersebut. Setiap proses memiliki pelanggan terbatas yang menerima hasil akhir. Proses bisnis. Proses bisnis mengharuskan kelompok organisasi yang berbeda untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas yang dihubungkan secara logis yang menentukan proses. Jadi, semua kegiatan bisnis didasarkan pada keadaan logis atau yang masuk akal. Nah, di sini ada gambar hierarki bisnis suatu sistem. Jadi, suatu bisnis terdiri dari sistem bisnis, gabungan beberapa sistem bisnis. Kemudian, sistem bisnis menghasilkan proses bisnis, dan proses bisnis menghasilkan subproses. Prinsip-prinsip yang ada pada BPR dalam setting yang ideal atau dalam pengaturan, BPR harus terjadi dalam cara top down. Jadi dari atas ke bawah atau top down. Caranya kumpulkan di sekitar hasil akhir, bukan tugas. Kemudian buatlah mereka yang menggunakan output proses tersebut melakukan proses itu. Nah, jadi orang yang menggunakan hasil dari proses juga melakukan proses itu. Kemudian gabungkan kerja pemrosesan ke dalam usaha nyata yang menghasilkan informasi mentah. Perlakukan sumber daya yang tersebar secara geografis seolah-olah mereka tersentralisasi atau terpusat. Sambungkan aktivitas paralel sebagai pengganti pengintegrasian hasil mereka.
Letakkan titik keputusan di mana kerja mereka dan bangunlah kontrol ke dalam proses. Tangkaplah data sekali pada sumbernya. Nah, kemudian model dari BPR, definisi bisnis, yakni identifikasi proses. Proyeknya saling berkaitan satu sama lain, dari penyaringan dan instansiasi, kemudian identifikasi proses, evaluasi proses, spesifikasi proses dan desain, kemudian prototyping, kemudian lanjut lagi ke penyaringan dan instansiasi. Rekayasa ulang perangkat lunak. Gambar model proses rekayasa ulang. Forward engineering, analisis inventory, restrukturisasi dokumen, reverse engineering, restrukturisasi kode, kemudian restrukturisasi data. Kejadian atau event ini, tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga menemukan perangkat lunak yang sesuai dengan keinginan. Di sini juga ada reverse engineering. Jadi ada source code. Dirty source code ini maksudnya source code yang masih belum disempurnakan atau belum direstrukturisasi menjadi sesuatu yang lebih rinci namun ringkas. Itu direstrukturisasi kode. Kemudian clean source code, abstraksi ekstrak, kemudian spesifikasi awal dan spesifikasi akhir. Abstraksi ekstrak terdiri dari pemrosesan, interface, dan database. Kemudian yang terakhir adalah penyaringan dan penyederhanaan. Jadi awalnya di restrukturisasi kode, kemudian di abstraksi ekstrak melalui pemrosesan, interface, dan database-nya, kemudian penyaringan dan penyederhanaan. Reverse engineering 2. Reverse engineering untuk memahami pemrosesan. Aktivitas reverse engineering real pertama-tama dimulai dengan memahami, kemudian mengekstrak abstraksi prosedural yang direpresentasikan oleh kode sumber. Kemudian fungsionalitas keseluruhan dari sistem harus dipahami sebelum kerja reverse engineering yang lebih detail dilakukan. Teknik segmentasi program sebagai cara untuk mengidentifikasi pola prosedural dengan sebuah model dan kemudian mengemas lagi pola-pola itu ke dalam sebuah fungsi. Nah, kemudian untuk selanjutnya yakni reverse engineering untuk memahami data. Pada tingkat sistem, struktur data global artinya menyeluruh, misal file database, sering direkayasa ulang untuk mengakomodasi paradigma manajemen database baru. Misal, gerakan dari flat file ke sistem database relational atau object oriented. Nah, kemudian reverse engineering. Struktur data internal, pendekatan untuk kelas reverse engineering. Ada identifikasi flag dan struktur data lokal pada program yang merekam informasi penting mengenai struktur data global. Tetapkan hubungan antara flag dan struktur data lokal dan global. Untuk setiap variabel yang merepresentasikan array atau file, daftarlah semua variabel lain yang memiliki hubungan logis dengannya. Kemudian struktur dari database, langkah-langkah mendefinisikan model data yang ada ke model database yang baru. Pertama, bangun model objek awal, tentukan kunci calon, sharing kelas-kelas tentatif, definisikan generalisasi, kemudian hubungan. Lebih lanjut lagi, reverse engineering
5. Interface pemakai reverse engineering. Untuk memahami secara penuh interface atau UI yang sudah ada, struktur dan tingkah laku interface harus ditentukan. 3 pernyataan mendasar yang harus dijawab pada saat reverse engineering suatu UI dimulai dari apakah aksi dasar yang harus diproses interface, apa deskripsi respon perilaku sistem terhadap aksi, konsep ekuivalensi apa yang relevan di sini, dan aljabar proses dapat dilakukan dalam merepresentasikan tingkah laku suatu interface dalam cara yang formal. Lebih lanjut lagi terkait reverse engineering, di sini ada sebuah tabel berisi nama, notasi aljabar, dan arti. Di nama ada agen inaktif, notasi aljabarnya 0. Konstan A artinya agen A, prefiks A titik E besar, lakukan aksi A dan bertindak seperti agen E. Penjumlahan E1 ditambah E2 yang artinya agen E1 digabung dengan agen E2. Komposisi E1 per E2 berlaku seperti agen E atau agen E2. Restriksi E1 per L. Agen E dibatasi untuk aksi pada L aturan. Pelabelan ulang E kurung kurawa R. Penamaan ulang agen E menurut fungsi F. Substitusi E per X menggantikan agen X dengan agen E. Rekursi Fax buka kurung X sama dengan E tutup kurung, yang berarti agen X seperti X sama dengan E. Contoh P sama dengan C kecil titik D besar plus M kecil titik M besar, menyatakan bahwa agen P bertingkah laku dalam suatu cara yang identik dengan aksi C dan tingkah laku resultan D atau aksi M serta tingkah resultan agen M. Restrukturisasi. Jika kita membahas restrukturisasi berarti merubah atau memperbarui suatu struktur. Manfaat yang akan kita peroleh apabila perangkat lunak direstrukturisasi diantaranya membuat program memiliki kualitas lebih tinggi, meningkatkan produktivitas, dan membuat proses belajar menjadi lebih mudah. Tentunya proses belajar menjadi lebih mudah karena setelah dilakukan perincian, kemudian struktur datanya diperingkas. Kemudian mengurangi usaha yang diperlukan untuk pemeliharaan dan membuat perangkat lunak lebih mudah diuji dan dibug. Restrukturisasi kode dilakukan untuk menghasilkan desain yang menghasilkan fungsi sama, tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi daripada program semula. Jadi kode yang kompleks dan lebih panjang diringkas, tetapi menghasilkan fungsi sama dan kualitasnya tentu lebih baik daripada kode sebelumnya yang belum direstrukturisasi. Kemudian ada restrukturisasi data. Tujuannya adalah untuk mengekstrak item dan objek data untuk memperoleh informasi aliran data dan memahami struktur data yang ada yang telah diimplementasikan. Aktivitas ini disebut juga analisis data. Forward engineering. Proses ini menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, konsep dan metode untuk membuat ulang suatu aplikasi yang sudah ada, tidak hanya membuat ekuivalen modern dan program lama, tetapi lebih mengintegrasikan pemakai baru dan persyaratan teknologi ke usaha rekayasa. Nah, forward engineering untuk arsitektur klien atau server.
Rekayasa ulang untuk aplikasi C per S dimulai dengan analisis yang mendalam terhadap lingkungan bisnis yang mencakup mainframe yang ada. Gambar forward engineering untuk arsitektur CS. Pertama, interface GUI aplikasi klien saling berhubungan dengan interface permintaan proses, yakni aturan-aturan bisnis, kemudian berhubungan juga dengan interface transaksi dan query database. Nah, jadi ini berlaku arus bolak-balik. Kemudian forward engineering untuk arsitektur berorientasi objek. Bila sistem yang direkayasa ulang meluas fungsionalitas atau tingkah laku aplikasi semula, maka use case diciptakan. Model data yang dibuat selama reverse engineering kemudian digunakan dalam hubungannya dengan pemodelan CRC atau pemodelan kelas tanggung jawab pemoderator untuk membangun basis bagi definisi kelas. Hierarki kelas model, hubungan objek, model tingkah laku objek, dan subsistem didefinisikan dan OO atau Object Oriented dimulai. Kemudian interface pemakai forward engineering. Model untuk merekayasa ulang interface pemakai. 1. Memahami interface original dan data yang bergerak di antaranya, serta sisa aplikasi. 2. Modelkan lagi tingkah laku yang diimplikasikan oleh interface yang ada ke dalam sederetan abstraksi yang memiliki arti konteks GUI. Lakukan kegiatan yang membuat mode interaksi lebih efisien, bangun dan integrasikan UI. Ekonomi rekayasa ulang. Di sini ada model analisis manfaat untuk rekayasa ulang dengan 9 parameter, diantaranya P1 yakni biaya pemeliharaan tahunan untuk suatu aplikasi, P2 biaya operasi tahunan untuk suatu operasi, P3 nilai bisnis tahunan untuk suatu aplikasi, P4 biaya pemeliharaan tahunan yang diprediksi setelah rekayasa ulang, P5 biaya operasi tahunan yang diprediksi setelah rekayasa ulang, P6 nilai bisnis tahunan yang diprediksi setelah rekayasa ulang, P7 perkiraan biaya rekayasa pangkat ulang, P8 perkiraan waktu kalender rekayasa ulang, P9 faktor risiko rekayasa ulang, P9 sama dengan 1,0 adalah nominal, L hidup sistem yang diharapkan dalam tahun. Biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan terus-menerus dari aplikasi calon ditetapkan sebagai C-main. P3 dikurangi P1 tambah P2 dikali L. Biaya sehubungan dengan rekayasa ulang ditentukan dengan rumus CREENG P6 kurangi P4 tambah P5 kali L kurangi P8 kurangi P7 kali P9. Maka keuntungan dari rekayasa ulang cost benefit sama dengan C-main kurangi CREENG. Ekonomi rekayasa ulang. Aplikasi yang memperlihatkan keuntungan biaya yang tinggi dapat direkayasa ulang, sementara kerja pada yang lain dapat ditunda sampai sumber-sumber daya dapat diperoleh. Lanjut, kita akan mempelajari materi mengenai DSS atau Decision Support System. Decision Support System ini merupakan salah satu pembuatan keputusan. Kemudian kita akan mempelajari tentang konsep DSS, tujuan DSS, model DSS, cara penggunaan informasi pada DSS, laporan berskala dan khusus, pemodelan matematika, simulasi, contoh pemodelan, keuntungan dan kerugian pemodelan, komputer grafik, group decision support system, dan peran DSS dalam pemecahan masalah. DSS untuk pembuatan spesifik decision dalam memecahkan spesifik problem. Konsep DSS. Menurut Herbert Simon, pembedaan antara keputusan yang diprogram atau tidak diprogram serta fase-fase pembuatan keputusan. Sedangkan menurut G. Anthony Gorey dan Michelle S. Scott Morton, pembuatan kisi untuk struktur, masalah, dan level manajemen.
Menurut Stephen Alter, dukungan empiris untuk pembentukan dasar topologi DSS. DSS dikhususkan untuk mendukung manajer, memecahkan masalah semi terstruktur, lebih mementingkan efektivitas dibandingkan efisiensi. DSS menyediakan informasi untuk memecahkan masalah serta kemampuan komunikasi. Informasi diperoleh dari laporan berskala dan spesial, output model matematik, dan output sistem pakar. Komunikasi dilakukan saat suatu grup manajer melakukan problem solving atau pengatasan masalah. Lebih lanjut lagi, komponen DSS, pemodelan matematik, merupakan komponen integral DSS yang menguntungkan manajer walau masih terkandung beberapa kekurangan. Kemudian komputer grafik, berdasarkan suatu penelitian, grafik cocok untuk situasi tertentu. Pada situasi tersebut, grafik lebih efektif dibanding yang lainnya. Grup DSS atau GDSS meningkatkan komunikasi antar anggota grup dengan menyediakan lingkungan yang menarik, mencakup pemodelan matematik dan pakar. Kemudian untuk pembuatan keputusan, tingkat keputusan menurut Herbert A. Simon, programmed decision. Nah, kemudian dilakukan secara kontinu atau berlangsung secara berlanjut ya ke non-programmed decision. Program decision berulang dan rutin pada tahap di mana prosedur yang pasti telah ditetapkan untuk menanganinya. Kemudian non-programmed decision novel, tidak terstruktur dan tidak consequential. Tidak ada metode pasti untuk menangani problem karena problem belum pernah muncul sebelumnya. Struktur dan jenis problem kompleks atau sangat penting untuk mendapat perlakuan custom payload. Nah, jadi problem atau masalah itu tidak ada metode pasti ya untuk menangani hal tersebut karena bisa saja dalam suatu pembuatan sistem rekayasa perangkat lunak atau proyek-proyek yang lain, problem atau masalah itu belum pernah muncul sebelumnya atau bisa jadi struktur dan jenis problemnya kompleks. Next, pembuatan keputusan. Ada 4 fase pembuatan keputusan menurut Herbert A. Simon. Yang pertama, intelligence activity, searching the environment for condition calling for solution. Nah, jadi itu mencari kondisi lingkungan ya untuk menemukan solusi. Kemudian design activity, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai jenis tindakan. Kemudian choice activity, memilih jenis tindakan yang tersedia pada A dan B. Kemudian review activity atau memeriksa pilihan. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem pakar atau expert system. Sistem pakar merupakan kumpulan pengetahuan atau basis pengetahuan dari beberapa pakar yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Pada sistem pakar digunakan representasi pengetahuan berupa rule, if, jika, then, maka, sehingga suatu sistem pakar merupakan kumpulan dari beberapa rule. Nah, sistem pakar ini sudah dibuat memang dari ahli, kemudian dijadikan sistem seperti itu ya. Kemudian rule-nya itu menggunakan jika dan maka. Apa sih keuntungan dari sistem pakar? Di antaranya memungkinkan orang awam mengerjakan pekerjaan para ahli, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar, khususnya untuk pengetahuan yang langka, kemudian mampu mengambil dan melestarikan keahlian pakar, memasukkan faktor ketidakpastian, menghemat waktu dalam mengambil keputusan. Nah, selain memiliki keuntungan, sistem pakar juga memiliki kelemahan. Di antaranya, sistem pakar biasanya dipakai hanya pada bidang tertentu sesuai dengan kepakaran. Penambahan pengetahuan baru bisa mengubah program secara keseluruhan. Kepastian dalam sistem pakar hanya berupa pendekatan saja, karena tidak mungkin dapat 100% akurat ya. Meskipun sudah dari sistemnya.
Contohnya di sini saya berikan contoh sistem pakar, diantaranya aplikasi Halodoc. Nah, kemudian sistem pakar dapat diorganisasikan menjadi knowledge base, berisi rule atau kaidah pemecahan masalah, prosedur, dan data intrinsik yang berhubungan dengan problem domain. Kemudian working memory, tempat menyimpan data dari masalah yang akan dikerjakan. Dan inference engine, mekanisme yang mencari kesimpulan dengan cara mencocokkan pengetahuan di knowledge base dan terhadap masalah muncul. Nah, di sini ada knowledge engineers. Itu pertama, inference engine. Ada knowledge base, ada working memory. Saling berkaitan satu sama lain. Gunakan arus bolak-balik ya. Kemudian pemodelan basis pengetahuan atau knowledge base. Ada jaringan semantik, frame, script, rule if then, dan logika. Jaringan semantik. Apa sih jaringan semantik? Yaitu gambaran pengetahuan yang dimodelkan secara grafis yang menunjukkan hubungan antar objek. Objek digambarkan dengan lingkaran. Objek bisa berupa peristiwa ataupun fakta. Hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Contoh relasi objek. Mesin dibuat di toko. Mesin menghasilkan gear. Di sini di contohnya digambarkan dengan lingkaran mesin, yakni lingkaran toko, lingkaran gear juga lingkaran. Nah, di sini mesin dibuat di toko, jadi dihubungkan dengan garis ya. Nah, juga mesin menghasilkan gear juga dihubungkan dengan. Kemudian ini contohnya semantic network ya. Lanjut ke frames, berupa tabel dengan tiap slot bisa berisi fakta, objek, kelas dari objek, situasi dan kejadian, urutan proses teratur berdasarkan kolom. Contoh, tabel pencocokan keputusan, tabel kesamaan, tabel perbedaan. Ini contoh frame. Gear, tit numbernya 20, assembly-nya rotor, production methodnya cutting, delivery date-nya 9, tanggal 9 bulan 2 2000. Lanjut script, representasi pengetahuan yang berupa skenario atau urutan kejadian. Komponen script terdiri dari kondisi masukan, hasil yang diinginkan, aturan, urutan peristiwa. Contoh script, prosedur mematikan proyektor komputer, dan skenario film. Jadi yang dinamakan script itu adalah urutan kejadian. Kemudian rule atau kaidah dinyatakan dalam bentuk perintah if then. If jika premis dan kesimpulan. If input dan output. If kondisi dan aksi. If antecedent dan konsekuensi. If data dan hasil. Beberapa premis atau antecedent dapat dihubungkan dengan logika and atau or. Jika kondisi dan aksi. Jadi jika ada kondisi maka hasilnya adalah aksi, seperti itu contohnya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.